Pemirsa, Pemprov Jawa Barat meminta Kemendikbud memeriksa kembali e-rapor untuk membongkar dugaan cuci rapor di seluruh SMP negeri di Jawa Barat. Langkah itu dilakukan lantaran praktik cuci rapor diduga tak hanya dilakukan di SMP 19 Kota Depok, tapi juga di beberapa SMP lainnya. 51 calon siswa baru di SMP Negeri 19 Kota Depok dianulir dari PPDB 8 SMA Negeri karena memarkup nilai raport untuk masuk di jalur prestasi. Ke-51 siswa itu tersebar di 8 SMA Negeri, terbanyak di SMA Negeri 1 Depok, 21 orang, dan sisanya di SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Kecurangan dilakukan pihak SMP Negeri 19 dengan memarkup nilai di buku raport sekitar 20% lebih tinggi dari nilai asli di e-raport Kemendikbud. Penganulan ini tapi justru kami agak sedih karena harusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan tapi ini malah diawali dengan kecurangan. Jadi kami dengan berat hati terpaksa melakukan hal itu dan saya berharap tahun depan akan lebih baik. Selain temuan di SMP 19, Disdik Jabar meminta Kemendikbud memeriksa e-raport seluruh siswa negeri di Jawa Barat. Lantaran praktik cuci raport diduga tak hanya di SMP 19 Kota Depok, tapi juga di beberapa SMP lain. Sementara itu terkait pengisian bangku kosong di SMA negeri pasca keputusan anulir. Disdik Jabar mengacu ke surat edaran gubernur yang menyebut kursi kosong jalur prestasi akan diisi dengan siswa yang belum kebagian sekolah. Di dalam Pergub tidak boleh kalau mereka sudah mendaftar, mereka sudah dapat sekolah, dipanggil lagi karena kemarin di pilihan 1 ini ada yang kosong, itu tidak boleh. Jadi yang kosong 51 harus diisi yang 51. Di Depok alhamdulillah dengan swasta itu komunikasi koordinasinya berjalan bagus ya, dan mereka infonya yang tadi pagi saya dapatkan itu bersama-sama mengawal untuk mengisi yang 51. Aturan pengisian bangku kosong kini menuai polemik lantaran dinilai tidak memberikan keadilan bagi siswa berprestasi lain di ranking selanjutnya yang terdepak dari kuota gara-gara praktik kecurangan 21 siswa SMP 19. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penganuliran 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Depok dari 8 SMA Negeri tak serta-merta menyelesaikan masalah kecurangan. Polemik baru kini muncul soal siapa yang berhak mengisi bangku kosong di SMA Negeri pasca keputusan penganuliran. Dan sudah bergabung bersama kita Reza Helmi di SMA Negeri 1 Kota Depok. Baik Reza, sudahkah ada konfirmasi soal pengisian bangku kosong tersebut? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rosalina dan juga pemirsa. Ini kalau kita bicara mengenai carut-marut dari PPDB di Jawa Barat ini masih menyisakan masalah padahal kita sudah tahu sudah masuk ajaran baru. Jadi memang ada total 51 siswa dari SMP Negeri 19 Kota Depok yang diduga melakukan kecurangan dan sebagian besar di antara mereka atau 21 di antaranya ada di sini yaitu di SMA Negeri 1 Kota Depok. Ini dari modus yang dilakukan adalah modus cuci rapor atau menaikkan nilai-nilai rapor mereka. Jadi dari data yang saya dapatkan, ini dari website PPDB, Anda juga bisa mengaksesnya pemirsa, bahwa nilai rata-rata mereka dinaikkan sampai dengan 20%. Ini bisa dilihat bahwa memang peringkat-peringkat mereka masuk di antaranya adalah peringkat 10 besar bahkan di antaranya. Bahkan rata-rata nilai yang dinaikkan ini menjadi 96, 97, bahkan 98. Nyaris sempurna. Kira-kira bagaimana pendapat dari orang tua yang ternyata anaknya harus terdepak atau terhempaskan begitu ya dari daftar PPDB menggunakan jalur prestasi rapor. Ini saya sudah bergabung dengan ada kedua orang tua yaitu ada Pak Andika dan juga Ibu Farah bisa berbincang bersama saya di sebelah sini. Bu Farah dan juga Pak Andika. Baik, Bu Farah, ini kalau kita lihat ada 21 kuota yang nantinya atau seharusnya akan dihapuskan begitu ya dari PPDB jalur prestasi rapor. Kalau sudah dilihat, sebenarnya anak Anda menjadi peringkat berapa sekarang? Anak kami itu peringkat 81. Artinya kalau ada 21 siswa yang didiskualifikasi, ranking anak kami naik menjadi ranking 60. Jadi
Tadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi masuk dalam kuota 65 itu ya? Ya. Kalau 60. Kalau Bapak bagaimana dengan anak Anda? Kalau dari anak kami sudah dicek ketika 21 itu out, masuk ke peringkat di dalamnya 52 sekitar. 52. Jadi aman dari kuota yang 65 itu. Baik. Ini kalau dilihat kan memang ada 21 kuota yang nantinya akan kosong. Tanggapan Anda sebagai orang tua yang anaknya seharusnya masuk memilih hak di sini, mau seperti apa sebenarnya? Kalau kami kembalikan hak anak kami. Jadi hak anak kami mau diambil atau tidak itu tergantung dari anak yang bersangkutan begitu. Artinya ada etika dan birokrasinya itu mohon dipermudah gitu. Karena memang itu kan untuk mengambil hak itu tergantung dari anaknya mau diambil atau tidak. Kalau anak kami ingin mengambilnya begitu kalau ada. Bagaimana dengan anak-anak Pak? Ya, sepakat ya. Jadi ini masalah tentang hak anak. Bagaimana mereka berjuang untuk masuk lewat jalur prestasi raport. 3 tahun mereka berjuang. Harusnya dibalikin lagi dong ketika ada 21 di take out. Ya mereka yang 21 di bawahnya itu juga berhak. Itu harus dikomunikasikan dari Distrik Jabar ke anak-anak yang 21 ini yang di bawahnya. Dan itu harus dikomunikasikan. Masalah pilihan mereka ambil atau enggak tergantung mereka, tapi mereka paling nggak dikasih informasi. Oke. Apakah sejauh ini juga sebenarnya ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 dengan orang tua yang seharusnya mendapatkan haknya ini? Sampai detik ini sih secara personal nggak pernah ada ya, mungkin juga sama gitu. Jadi memang tidak ada komunikasi langsung dari kami yang harusnya berhak ketika itu masuk 21 di atasnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kita harapkan masalah ini akan segera selesai. Dan saya akan langsung tanyakan kepada Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Depok yang sudah siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid tadi yang mau pertanyakan sebenarnya haknya anak dari mereka itu bisa masuk di sini. Akan bergabung bersama kami Pak Usep. Pak Usep. Saya akan sambar Pak Usep. Ini tadi saya berbincang sama orang tua di depan. Orang tua mengatakan mereka menginginkan hak dari anak-anak mereka yang sebenarnya harusnya mendapatkan kuota dari jalur prestasi rapor. Tanggapan Anda sebagai kepala sekolah seperti apa? Saya kira ya wajar lah, karena pertama mungkin mereka juga kan sudah mendaftar. Yang kedua dari segi peringkat juga mungkin tinggi. Kita nanti kan akan terima dari cadangan yang mendaftar lewat jalur prestasi raport. Cuma sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, maka yang pertama kita lakukan adalah, bukan kita sebetulnya, cabang dinas menarik data dulu, data para peserta didik yang mendaftar lewat jalur prestasi. Kemudian setelah itu mereka akan mengcombine datanya itu dengan database yang ada di sekolah-sekolah swasta. Apakah mereka sudah di sekolah atau belum gitu. Oke. Nah, yang belum sekolah lah yang nanti akan kita panggil. Oke. Ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan kuotanya seharusnya diberikan kepada mereka yang mendaftar melalui jalur prestasi rapor. Ini menandakan anak-anak berprestasi dengan nilai yang tinggi begitu. Tapi ketika memang kuotanya sesuai dengan surat edaran akan diberikan melalui jalur lain. Seperti apa? Jalur yang sama, jalur prestasi, tapi untuk mereka yang belum mendapatkan sekolah. Bagaimana Anda melihat ke depannya prestasi dari SMA Negeri 1 ketika memang dengan adanya kasus ini? Saya kira nggak masalah lah. Karena gini ya, sebetulnya kan semua sekolah sama. Bahkan dengan program zonasi ini diharapkan kan tidak ada lagi sekolah yang lebih unggul atau sekolah yang unggul, sekolah yang hebat. Kita juga sebetulnya samalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalaupun mungkin ada anak-anak kita yang menonjol, saya yakin itu juga karena pendidikan di keluarga mereka juga bagus gitu kan. Di sini kan kita hanya memoles kan. Kan lebih lama mereka di keluarga dibandingkan di sekolah. Jarang lah anak-anak yang punya prestasi bagus berasal dari keluarga yang tidak bagus gitu kan. Nah tapi saya melihat kalaupun di sini anak-anak prestasinya bagus, mungkin kita bagaimana mengkondisikan cara belajar mereka, menyiapkan lingkungan mereka itu saja. Dan saya yakin ya teman-teman kepala sekolah di sekolah lain juga sama. Bagaimana semaksimal mungkin menyiapkan lingkungan belajar yang baik sehingga tumbuh kembang secara maksimal potensi yang mereka miliki. Nah, tapi kan tidak bisa hanya sekolah. Orang tua juga harus mendukung, komite sekolah mendukung, masyarakat mendukung. Bagaimana menyiapkan lingkungan belajar yang baik. Kalau sekolah saya kira tidak cukup mampu lah untuk semaksimal mungkin tanpa dukungan dari berbagai pihak. Baik, dan salah satu harapan dari adanya PPDB ini kan memang menciptakan standar sekolah yang sama begitu ya, sama-sama berprestasi di seluruh SMA baik negeri maupun swasta. Terima kasih Pak Usep, dan demikian kita kembalikan ke studio. Demikian laporan Rakyat Bicara kembali ke Roselyn di studio. Terima kasih Roselyn. Baik, terima kasih Reza Helmi melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Kota Depok dan selamat bertugas kembali Reza.